Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Insan Muhammad Agung Supriyadi. Saya mahasiswa Amik Citra Buana Indonesia, salah satu kampus yang ada di Sukabumi. Nah, di sini saya memenuhi tugas mata kuliah e-commerce yang dosen pengampunya yaitu Bapak Rio Raja Pristendi. Nah, kita masih membahas mengenai e-commerce. Namun di video kali ini kita akan membahas mengenai karakteristik ekonomi digital. Nah, karakteristik ini apa aja nih? Kata Don Tapscott menemukan 12 karakteristik penting dari ekonomi digital yang harus diketahui dan dipahami oleh para praktisi manajemen. Nah, ini ada 12. Yang pertama itu knowledge. Nah, jika di dalam ekonomi klasik, tanah, gedung, buruh, dan uang merupakan faktor-faktor produksi penting. Maka di dalam ekonomi digital, knowledge atau pengetahuan merupakan jenis sumber daya terpenting yang harus dimiliki organisasi. Mengingat bahwa pengetahuan melekat pada otak manusia, maka faktor intelijensia dari sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan merupakan penentu sukses tidaknya organisasi tersebut dalam mencapai objektifnya. Nah, pengetahuan kolektif inilah yang merupakan value dari perusahaan dalam proses penciptaan produk dan jasa. Nah, di samping itu, kemajuan teknologi telah mampu menciptakan berbagai produk kecerdasan buatan yang pada dasarnya mampu membantu manajemen dan staf perusahaan untuk meningkatkan kemampuan intelijensinya. Nah, contoh produk perangkat lunak dan perangkat keras yang dapat menjadi sistem penunjang pengambil keputusan adalah education support system dan expert system. Nah, konsep knowledge management akan menjadi kunci keberhasilan sebuah perusahaan di era ini. Nah, yang kedua yaitu digitation. Digitation merupakan suatu proses transformasi informasi dari berbagai bentuk menjadi format digit 0 dan 1. Nah, 0 dan 1 itu bilangan apa gitu kan. Nah, 0 dan 1 itu bisa dikatakan sebagai bilangan biner. Walaupun konsep tersebut sekilas nampak sederhana, namun keberadaannya telah menghasilkan suatu terobosan dan perubahan besar di dalam dunia transaksi bisnis. Lihat. Nah, hal ini tentu saja telah dapat meningkatkan efisiensi perusahaan karena mengurangi biaya-biaya terkait dengan proses pembuatan, penyimpanan, dan pertukaran media tersebut. Bahkan teknologi terakhir telah dapat melakukan konversi format analog video dan audio ke dalam format digital. Nah, kemajuan teknologi telekomunikasi yang memungkinkan manusia untuk saling bertukar informasi secara cepat melalui email ke seluruh penjuru dunia semakin memudahkan proses pengiriman dan pertukaran seluruh jenis informasi yang dapat didigitasi. Nah, dengan kata lain, jika produk dan jasa yang ditawarkan dapat direpresentasikan dalam bentuk digital, maka perusahaan dapat dengan mudah dan murah menawarkan produk dan jasanya ke seluruh dunia. Nah, elektronik, publishing, virtual bookstore, internet banking, dan lain sebagainya merupakan contoh berbagai produk dan jasa yang dapat ditawarkan di internet. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu virtualization. Berbeda dengan menjalankan di dunia nyata di mana membutuhkan aset-aset fisik semacam gedung dan alat-alat produksi. Di dunia maya dikenal dengan istilah virtualisasi yang memungkinkan seseorang untuk memulai bisnisnya dengan perangkat sederhana dan dapat menjangkau seluruh calon pelanggan di dunia. Nah, di dalam dunia maya, seorang
pelanggan hanya berhadapan dengan sebuah situs internet sebagai sebuah perusahaan. Nah, demikian pula relasi antara berbagai perusahaan yang ingin saling bekerja sama. Nah, dalam menjalin hubungan ini, proses yang terjadi lebih pada transaksi adalah pertukaran data dan informasi secara virtual, tanpa kehadiran fisik antara pihak-pihak atau individu yang melakukan transaksi. Nah, dengan kata lain, bisnis dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja selama 24 jam per hari dan 7 hari seminggu secara online and real time. Nah, selanjutnya yang keempat nih, ada modularization, organisasi yang akan bertahan dalam era ekonomi digital adalah yang berhasil menerapkan bentuk molekul. Nah, bentuk molekul suatu sistem di mana organisasi dapat dengan mudah beradaptasi dengan setiap perubahan dinamis yang terjadi di lingkungan sekitar perusahaan. Seperti diketahui, pada masa ini mayoritas organisasi dikelola dengan menggunakan konsep struktur hierarkis atau yang lebih maju lagi struktur matriks. Kedua konsep ini sangat rentan terhadap perubahan, sehingga akan memperlambat gerak perusahaan dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan pasar. Satu hal yang harus diingat adalah dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan pasar. Mohon maaf. Satu hal yang harus diingat adalah bahwa terjun ke dunia maya berarti berhadapan head to head dengan perusahaan-perusahaan ke seluruh dunia. Perilaku mereka setiap hari akan sangat mempengaruhi struktur pasar dan industri terkait yang sering kali akan merubah berbagai kondisi. Hal ini tentu saja merupakan manifestasi dan persaingan bebas dan ketat yang terjadi di samping persaingan bebas dan ketat yang terjadi di samping merupakan strategi untuk memenangkan rivalitas. Nah, dengan kata lain, perubahan merupakan proses yang harus dilakukan oleh perusahaan. Nah, Charles Darwin mengatakan bahwa bangsa yang akan bertahan bukanlah yang paling besar atau paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi dengan perubahan. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu internetworking. Nah, tidak ada perusahaan yang dapat bekerja sendiri tanpa menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain. Nah, demikian salah satu prasyarat untuk dapat berhasil di dunia maya. Berdasarkan model bisnis yang dipilih, perusahaan terkait harus menentukan aktivitas intinya dan menjalin kerjasama dengan institusi lain untuk membantu pelaksanaan proses-proses sepanjang. Nah, contoh dari pihak yang umum dijadikan sebagai rekanan adalah vendor teknologi, content partners, merchant, dan pemasok, dan lain sebagainya. Nah, konsep bisnis yang ingin menguasai sumber daya dari hulu ke hilir tidak akan bertahan lama di dalam ekonomi digital. Seperti itu. Nah, yang keenam, ini ada disintermediation. Nah, ciri khas lain dari arena ekonomi digital adalah kecenderungan berkurangnya mediator sebagai perantara terjadinya transaksi antara pemasok dengan pelanggan. Contohnya, mediator-mediator dalam aktivitas ekonomi adalah wholesaler, retailer, dan lain sebagainya. Perusahaan klasik yang menguntungkan diri sebagai mediator dengan sendirinya terpaksa harus gulung tikar dengan adanya bisnis internet. Pasar bebas memungkinkan terjadinya transaksi antar individu tanpa harus melibatkan pihak-pihak lain. Nah, yang ketujuh ada convergence. Kunci sukses perusahaan dalam bisnis internet terletak pada tingkat kemampuan dan kualitas perusahaan dalam mengkonvergensikan 3 sektor industri, yaitu computing, communication, and content. Nah, komputer yang merupakan inti dari industri computing merupakan pusat syarat pengolahan data dan informasi yang dibutuhkan dalam melakukan transaksi usaha.
Adapun produk industri communication yang paling relevan adalah infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi sebagai pipa penyaluran data dan informasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, persaingan sesungguhnya terletak pada industri konten yang merupakan jenis pelayanan atau jasa yang ditawarkan sebuah perusahaan kepada pasar di dunia maya. Ketiga hal di atas merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki dan dikuasai pemakaiannya untuk dapat berhasil menjalankan bisnis secara sukses. Seperti itu. Nah, yang ke-8 itu ada innovation. Nah, aktivitas di internet adalah bisnis 24 jam, bukan 8 jam seperti layaknya perusahaan-perusahaan di dunia nyata. Nah, keunggulan kompetitif sangat sulit dipertahankan, mengingat apa yang dilakukan seseorang atau perusahaan internet lain sangat mudah untuk ditiru. Oleh karena itulah, inovasi secara cepat dan terus-menerus dibutuhkan agar sebuah perusahaan dapat bertahan. Manajemen perusahaan harus mampu menemukan cara agar para pemain kunci di dalam organisasi dapat selalu berinovasi seperti layaknya perusahaan-perusahaan di Silicon Valley. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang ke-9 ya, prosumption. Nah, di dalam ekonomi digital, batasan antara konsumen dan produsen yang selama ini terlihat jelas menjadi kabur. Hampir semua konsumen teknologi informasi dapat dengan mudah menjadi produsen yang siap menawarkan produk dan jasanya kepada masyarakat dan komunitas bisnis. Contohnya adalah seseorang yang membayar $5 US untuk mendapatkan akses ke dalam sebuah sistem mailing list. Nah, kemudian yang bersangkutan membuat sebuah komunitas mailing list di mana setiap anggotanya harus membayar $1 US kepadanya. Nah, dalam waktu singkat, yang bersangkutan telah dapat memperoleh untung dari usaha kecil tersebut. Nah, dalam konteks ini, individu yang bersangkutan dikategorikan sebagai prosumer. Nah, yang ke-10 ada imediasi. Nah, di dunia maya, pelanggan dihadapkan pada beragam perusahaan yang menawarkan produk atau jasa yang sama. Dalam memilih perusahaan, mereka hanya menggunakan 3 kriteria utama. Secara prinsip, mereka akan mengadakan transaksi dengan perusahaan yang menawarkan produk atau jasanya secara cheaper, better, and faster. Nah, dibandingkan dengan perusahaan sejenis, mengingat bahwa switching cost di internet sangat mudah dan murah. Maka pelanggan akan terus-menerus mencari perusahaan yang paling memberikan benefit tertinggi baginya. Melihat hal inilah, maka perusahaan harus selalu peka terhadap berbagai kebutuhan pelanggan yang membutuhkan kepuasan pelayanan tertentu. Nah, selanjutnya yang ke-11 adalah globalization. Nah, esensi dari globalisasi adalah runtuhnya batas-batas ruang dan waktu. Nah, pengetahuan atau knowledge sebagai sumber daya utama tidak mengenal batasan geografis, sehingga keberadaan entitas negara menjadi kurang relevan di dalam menjalankan konteks bisnis di dunia maya. Nah, seorang kapitalis murni akan cenderung untuk melakukan bisnisnya dari sebuah tempat yang murah dan nyaman, menjual produk dan jasanya kepada masyarakat yang kaya, dan hasil keuntungnya akan ditransfer dan disimpan di bank yang paling aman dan memberikan bunga terbesar. Nah, segmentasi market yang selama ini sering dilakukan berdasarkan batas-batas waktu dan ruang pun harus didefinisikan kembali, mengingat bahwa seluruh masyarakat telah menjadi satu di dalam dunia maya, baik komunitas produsen maupun konsumen. Nah, yang terakhir ada biasa disebut sebagai discordance. Nah, ciri khas terakhir dalam ekonomi digital ini adalah terjadinya fenomena perubahan struktur sosial dan budaya, sehingga dampak konsekuensi logis terjadinya perubahan sejumlah paradigma terkait dengan kehidupan sehari-hari. Semakin ringkasnya organisasi akan menyebabkan terjadinya pengangguran di mana-mana,
mata pencaharian para mediator menjadi hilang, para pekerja menjadi workaholic karena persaingan yang sangat ketat seperti itu. Nah, terus pengaruh budaya Barat sulit untuk dicegah karena dapat diakses bebas oleh siapa saja melalui internet dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut merupakan contoh yang terjadi di era ekonomi digital. Nah, ketidaksiapan sebuah organisasi dalam menghadapi segala kemungkinan dampak negatif yang timbul akan berakibat buruk bagi kelangsungan hidup perusahaan. Nah, demikian 12 karakteristik ekonomi digital. Mungkin barangkali kawan-kawan semua ada yang mau bertanya, boleh dituliskan di komentar, nanti kita jawab sama-sama karena kita kan belajar bareng gitu kan. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.